Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini kita akan kembali membahas seputar Nusantara Sehat dengan topik Reward Beasiswa Nusantara Sehat. Nah, sebelumnya saya mohon dukungan dari teman-teman untuk mendukung channel ini sebagai channel kesehatan yang berguna bagi banyak orang dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng di sebelahnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Klik-klik, terima kasih. Untuk reward atau penghargaan pada Purna atau alumni Nusantara Sehat ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu prioritas melanjutkan Nusantara Sehat individual. Yang kedua mendapatkan 20% rekam jejak Nusantara Sehat untuk menjadi CPNS Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Dan yang ketiga mendapatkan beasiswa tugas belajar. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah beasiswa tugas belajar. Perlu kalian ketahui bahwa beasiswa Nusantara Sehat ini sudah ada sejak tahun 2018. Nah, untuk tahun 2021 ini sudah ada surat edaran terbaru dari Kementerian Kesehatan yaitu nomor DM 0201-5-1934-2020 tentang beasiswa bagi tenaga kesehatan pasca penugasan khusus dalam mendukung program Nusantara Sehat angkatan tahun 2021. Jadi, untuk semua mantan atau alumni Nusantara Sehat baik tim ataupun individu ini bisa melanjutkan untuk mendapatkan beasiswa tugas belajar Kementerian Kesehatan. Nah, ini adalah kabar baik untuk kalian yang purna atau alumni Nusantara Sehat, serta kabar baik juga buat kalian yang berminat menjadi Nusantara Sehat. Karena apa? Karena peluang untuk mendapatkan beasiswa setelah menyelesaikan penugasan selama 2 tahun. Nah, lalu apa aja ketentuan untuk mendapatkan beasiswa ini? Yang pertama, untuk jenis pendidikan yang dapat dipilih ini adalah pendidikan vokasi, bisa D4 atau sarjana terapan plus profesi, serta magister terapan. Yang kedua, pendidikan akademik seperti S1, S2, S2 plus spesialis atau keperawatan, nurse. Yang ketiga, pendidikan profesi atau spesialis. Untuk program studi yang dipilih minimal terakreditasi baik sekali, yaitu B, di institusi pendidikan yang telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Pendidikan yang diambil harus linier sesuai dengan jenis profesi saat mengikuti penugasan khusus Nusantara Sehat. Jadi kalau kalian misalnya dulu waktu mendaftar Nusantara Sehat itu adalah D3 perawat ya, untuk beasiswa ini kalian harus atau bisa memasukkan beasiswa itu berupa pendidikan D4 keperawatan atau S1 keperawatan nurse. Nah, seperti itu. Untuk yang institusi ini kalian bisa melihat daftar institusi nanti di daftar yang sudah Kementerian Kesehatan miliki. Untuk lama pendidikan dan pembiayaan. Untuk pendidikan dan pembiayaan ini, untuk diploma 4 dari diploma 3 paling lama 3 semester atau sesuai kurikulum. Untuk program sarjana dari diploma 3 paling lama 3 tahun atau 6 semester atau sesuai kurikulum. Program magister atau setara dari diploma 4 dan sarjana paling lama 2 tahun 4 semester atau sesuai kurikulum. Dan yang keempat adalah profesi disesuaikan dengan kurikulum pendidikan. Jadi untuk mendapatkan beasiswa ini, jika kalian sudah lolos, tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan lama pendidikan dari Kementerian Kesehatan atau sesuai kurikulum yang ada di institusi pendidikan nantinya. Jadi DO atau telat untuk sekolah itu tidak diperbolehkan ya. Yang ketiga adalah persyaratan
nakes Purna Nusantara Sehat yang bisa mendapatkan beasiswa. Yang telah menyelesaikan masa penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat dibuktikan dengan surat keterangan selesai masa penugasan sebagai peserta penugasan khusus dalam mendukung Nusantara Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi kalau kalian belum purna Nusantara Sehat selama 2 tahun, kalian tidak bisa ya, karena kalian belum mendapatkan surat keterangan selesai masa bakti dari kabupaten. Yang kedua, mendaftar paling lama 3 tahun sesudah berakhirnya masa penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat. Jadi misalnya nih, kalian purna tugas itu tahun 2018. Kalian bisa mendaftar di tahun 2019, 2020, dan 2021. Jika lebih dari 3 tahun setelah kalian purna, itu tidak bisa. Jadi paling lama itu adalah 3 tahun setelah masa tugas berakhir. Yang ketiga yaitu sehat jasmani, rohani, serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter. Kemudian kalian juga diharuskan membuat surat pernyataan. Ada 5 poin penting yang ada di surat pernyataan tersebut, yaitu tidak sedang menerima atau tidak sedang terikat pemberian bantuan beasiswa dari pihak lain, seperti misalnya LPDP ya. Kemudian tidak sedang dalam proses perkara pidana dan tidak menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Tidak pernah diberhentikan, gagal, atau dibatalkan dalam beasiswa Kementerian Kesehatan yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan calon peserta. Yang keempat, tidak akan pindah program studi atau peminatan dan atau studi pendidikan sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi atau usulan awal. Yang kelima, bersedia mengikuti seluruh peraturan dan ketentuan program bantuan beasiswa. Kemudian syarat selanjutnya adalah lulus seleksi administrasi di Badan PPSDM Kesehatan, lulus seleksi akademik di perguruan tinggi yang dituju, dan wajib mendaftar secara daring atau online melalui situs web Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Nah, ini adalah contoh surat pernyataannya. Ada 5 poin dan tanda tangan di atas materai 6.000. Untuk yang keempat, tahapan yang harus dilakukan. Tahapan untuk mendapatkan beasiswa program Nusantara Sehat ini, yang pertama, registrasi online melalui website tubelnusantarasehat.bppdsdmk.kemkes.go.id. Yang kedua, pengiriman berkas kelengkapan seleksi administrasi ke Pusat Peningkatan Mutu SDMK Kemenkes. Yang ketiga, seleksi akademik di institusi pendidikan. Yang keempat, verifikasi atau seleksi administrasi di tingkat pusat. Yang kelima, registrasi ulang setelah lulus seleksi akademik. Yang keenam, penetapan SK Beasiswa Nusantara Sehat. Dan yang terakhir adalah perkuliahan. Yang kelima, dokumen apa aja sih yang harus disiapkan untuk persiapan beasiswa tugas belajar Nusantara Sehat ini? Calon peserta yang ingin mendaftar harus registrasi online di sistem informasi pada alamat tubelnusantarasehat.bppsdmk.kemkes.go.id, dan dokumen yang harus dipersiapkan itu berupa scan ijazah terakhir yang udah dilegalisir sesuai profesi yang dipilih saat menjadi Nusantara Sehat. Kemudian scan transkrip nilai yang sudah dilegalisir. Yang ketiga, scan surat keterangan selesai masa bakti atau masa penugasan sebagai peserta penugasan khusus dalam mendukung Nusantara Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Yang keempat, scan surat tanda registrasi atau STR. Yang kelima, foto berwarna ukuran 4x6. Dan seluruh dokumen ini dikirim dalam bentuk PDF atau JPG maksimal 100 KB. 100 KB itu kecil ya. Jadi saran saya, menurut pengalaman waktu saya daftar dulu itu, dulu kan saya 150 KB ya, itu udah agak buram gitu. Jadi saran saya buat kalian yang pengen scan
Dokumen-dokumen ini kalau bisa di tempat scan atau fotokopian kayak gitu, karena di situ lebih jelas untuk hasilnya. Meskipun KB-nya ini sedikit. Yang keenam, pengiriman berkas ke Kementerian Kesehatan. Nah, jadi setelah kalian daftar online itu, tenaga kesehatan itu harus mengirimkan kelengkapan berkas itu ke Pusat Peningkatan Mutu SDMK dengan melampirkan dokumen printout form online biodata melalui sistem informasi. Kemudian surat keterangan selesai masa bakti penugasan sebagai penugasan khusus dalam mendukung Nusantara Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Kemudian fotokopi ijazah dan transkrip pendidikan terakhir sesuai profesi yang dipilih dengan sebagai tenaga Nusantara Sehat, fotokopi STR, bukti akreditasi program studi minimal terakreditasi baik sekali sesuai dengan BAN PT atau LAM PTKes. Surat izin dari suami atau istri yang sah bagi yang sudah menikah itu ada di lampiran. Kemudian surat pernyataan di atas materai tentang bersedia mengikuti seluruh ketentuan beasiswa program dan lulus seleksi akademik di perguruan tinggi yang dituju. Jadi kalian harus lulus seleksi dulu ya, baru bisa masuk ke tahap berikutnya. Dan seluruh dokumen persyaratan itu dijilid dengan ketentuan. Jika kalian ingin mendaftar D4 atau S1, dijilid dengan sampul depan plastik bening dan sampul belakang warna hijau. Jika kalian mendaftar S2, dijilid dengan sampul depan plastik bening dan sampul belakang warna coklat. Jika kalian mendaftar program profesi, itu disampul depan plastik bening dan sampul belakang warna merah. Jadi setiap program studi atau jenjang itu ada persyaratannya sendiri. Kemudian proses seleksi dan setelah lulus seleksi, apa aja yang harus dilakukan? Proses seleksi akademik dilakukan oleh peserta secara mandiri ke institusi pendidikan. Jadi kalian daftar sendiri dulu, baru setelah dinyatakan lulus akademik, peserta segera melakukan registrasi ulang dengan melakukan tahapan sebagai berikut. Registrasi ulang melalui sistem informasi dengan melengkapi data, nomor rekening, NPWP, KTM, KRS, dan bukti lulus seleksi akademik. Kemudian mengirimkan dokumen registrasi ulang ke Pusat Peningkatan Mutu, dijilid dengan warna cover sama seperti mendaftar, dan dokumen yang dikirim sebagai berikut: printout biodata online, fotokopi atau bukti lulus akademik, fotokopi halaman depan buku rekening BRI, fotokopi NPWP, KTM KRS bila sudah ada bagi peserta parsial khusus tugas belajar, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, disertakan hasil labnya. Kemudian yang ke-8, penetapan SK beasiswa. Jadi setelah peserta itu ditetapkan dalam surat keputusan beasiswa program Nusantara Sehat, selanjutnya peserta itu menandatangani surat perjanjian bermaterai 1 rangkap yang didownload dalam sistem informasi dan mengirimkannya ke Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Nah, itu ditujukan di Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, CHI, Bidang Pengembangan Kualifikasi SDMK Berkelanjutan, Jalan Hang Jebat 3, Blok F, 3 Kemayoran Baru, Jakarta Selatan. Seperti itu. Nah, dari yang tadi itu bisa disimpulkan dan dirangkum untuk alur rekrutmennya itu seperti ini. Jadi mulai dari melengkapi persyaratan seleksi administrasi, kemudian mendaftar online, dan mengirimkan berkas seleksi administrasi ke Pusat Peningkatan Mutu SDMK. Setelah itu, seleksi administrasi di Pusat Mutu SDMK di Kementerian. Setelah itu, kalian melakukan seleksi akademik di institusi pendidikan tinggi yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian pengiriman berkas kelengkapan hasil seleksi akademik ke Pusat Mutu.
Jadi setelah kalian lolos nih kan, kalian ngirim lagi tuh hasilnya kalian lolos, buktinya. Kemudian setelah kalian kirim, itu hasilnya diverifikasi oleh pusat mutu di Kementerian Kesehatan. Setelah udah diverifikasi, sudah bisa dinyatakan untuk lolos, kalian bisa mendapatkan SK untuk penetapan peserta tugas belajar. Jadi ada 8 tahap ya. Jadi misalnya kalau kalian di seleksi akademik di institusi ini tidak lolos, berarti kalian tidak bisa untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi kalian harus lolos dulu di seleksi akademik ini. Nah, untuk pembiayaannya ini, biaya apa aja yang dibiayai untuk beasiswa tugas belajar Nusantara Sehat ini? Pembiayaan program beasiswa bersumber pada APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA, Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDMK, Badan PPSDM Kesehatan yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan. Jadi kalau ini pembiayaan di tahun 2021 berarti di APBN 2021 ya. Kemudian peserta yang akan dibiayai adalah peserta yang tercantum dalam SK penetapan bantuan beasiswa. Jadi nama kalian harus ada di SK dulu baru dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, pembiayaan program beasiswa berlaku sejak perkuliahan semester ganjil 2021 sampai 2002 sampai dengan masa pendidikan sesuai kurikulum yang sudah ditentukan di awal tadi. Yang keempat, komponen dan besaran bantuan beasiswa yang diberikan kepada peserta adalah biaya pendidikan yang ditetapkan sesuai pola tarif resmi, SK Rektor atau ketentuan peraturan perundangan terdiri dari SPP dan biaya sumbangan pembangunan. Yang kedua, biaya non-pendidikan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan yang terdiri biaya hidup, biaya bantuan referensi atau buku. Enak kan ya? Jadi selain biaya pendidikan juga ada biaya non-pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah biaya bantuan penelitian. Nah, untuk penelitian ini ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA Pusat Peningkatan Mutu. Dan yang terakhir adalah biaya bantuan lainnya yang terdiri dari biaya kedatangan dan kepulangan. Seperti itu. Kemudian jangka waktu pembiayaan ini disesuaikan dengan kurikulum pendidikan. Jadi kalau kalian kuliah selama 3 tahun, jadi biaya ini dibiayai selama 3 tahun. Kalau selama 4 tahun, ya selama 4 tahun dibiayai. Seperti itu. Jadi nggak bisa drop out ya. Kemudian ini adalah jadwal beasiswa 2021, mulai dari informasi surat edaran, sosialisasi, pendaftaran online. Jadi pendaftaran online bisa mulai dari 16 November sampai 31 Januari ya. Kemudian dari pengiriman berkas ke pusat mutu, seleksi administrasi pusat, pengumuman seleksi administrasi, seleksi akademik, penerimaan persyaratan, registrasi ulang, verifikasi berkas, kemudian penerbitan SK beasiswa dan kuliah. Jadi perkiraan kuliah itu tahun 2021 di bulan September. Nah, itulah tadi teman-teman info buat kalian yang ingin melanjutkan perkuliahan, pendidikan dengan beasiswa Kementerian Kesehatan. Jadi lumayan kan, mulai dari biaya hidup sampai biaya pendidikan dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga bisa memberikan manfaat juga, bisa memberikan support buat kalian yang ingin menjadi Nusantara Sehat, karena Nusantara Sehat itu banyak rewardnya ya, terutama di beasiswa tugas belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke seluruh sosial media kalian agar banyak yang tahu tentang informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.